Bicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Saya bilang kalau kita tidak mau bicara berarti kita perang terus. Mereka bilang oke, kita biasa perang 100 tahun. Oke, setuju perang 100 tahun. Kita putuskan di sini. Saya bilang tidak ada gencatan senjata. Karena pengalaman 2 kali gencatan senjata, itu pihak GAM makin bertambah senjatanya, dia beli senjata dari luar. Bertempur dan menaklukkan musuh dalam peperangan bukanlah kehebatan paling tinggi. Sesungguhnya, seni perang terbaik adalah ketika mampu menghentikan musuh tanpa harus melakukan perlawanan sama sekali. Filosofi inilah yang pernah dikatakan Panglima Jenderal Militer asal Tiongkok kuno Sun Tzu pada tahun 500 sebelum Masehi. Meskipun sudah ribuan tahun yang lalu, namun strategi perang Sun Tzu masih tetap abadi dan digunakan banyak orang. Salah satunya oleh Yusuf Kala saat menghentikan konflik bersenjata di Aceh tanpa peperangan. Banyak cerita di balik perdamaian konflik dengan GAM yang mungkin menjadi cerita yang belum pernah diketahui oleh siapapun. Untold Story bersama saya, Zakia Arfa. Aceh itu sudah 30 tahun pada waktu itu, hampir 30 tahun, mulai tahun 76 sebenarnya. Kalau zaman Soeharto operasi militer, tidak bisa aja. Sudah 30 batalion di situ tidak bisa dicapai. Gus Dur mengatur perdamaian dengan cara melakukan semacam jedah kemanusiaan namanya. Gencatan senjata supaya memberi kesempatan rakyat ya, tidak ada perang senjata. Tapi juga tidak jalan, tidak berhasil. Setelah gagal kita tahu semuanya, Gus Dur turun, pemerintahan presidennya Ibu Mega. Saya minta, Ibu, kalau Ibu setuju, saya usahakan damaikan ini Aceh. Bagaimana caranya? Ya itu cara saya. Nanti saya buat. Karena dalam 2 usaha sebelumnya mereka tidak pernah ketemu antara Indonesia dengan GAM sebenarnya. Mereka ada di suatu tempat tapi berbeda kamar. Ada antaranya, perantara ini yang buat masjid. Tapi Ibu kasih saya surat perintah atau mandat. Wah, agak sulit juga itu. Karena Pak JK ini Menko Kesra. Bagaimana caranya? Akhirnya saya bilang begini aja, Bu. Tak usah kasih surat. Tapi Ibu perintahkan saya untuk menyelesaikan ini disaksikan oleh Menko Polkam dan Panglima TNI. Lisan aja, tapi harus diketahui 2 orang ini. Mulailah kita menyusun strategi. Intinya ialah pertama bagaimana bertemu langsung, itu yang pertama. Kemudian kita mempelajari siapa pimpinan mereka. Banyak cara kita cari menghubungi mereka. Ada yang mengatakan nanti ada
pimpinannya ada di Kuala Lumpur. Sebelumnya itu, waktu awalnya. Saya ke Kuala Lumpur, cari tahu. Mereka curiga, nggak ketemu di Kuala Lumpur. Asal lagi ya. Terus ada yang mengaku lagi, saya bisa hubungkan dengan Panglimanya Musa Kirmana. Saya ikut lagi pertemuan di Batam. Ternyata tidak benar. Jadi 2 kali kita juga semacam mencoba. Jadi ini yang ketiga, saya ada acara di Havana di Kuba, konferensi non-blok dari sana ke Amsterdam, dari waktu tidak bisa ketemu, hanya gak mengirim salah satu panglimanya dari Bravo, Said Mustafa. Wah, mulai dengan marah-marah, ketemu di hotel. Mereka minta di kamar, enggak, ketemu di lobby. Supaya kalau marah, orang banyak saksi. Nah, saya bilang kalau kita tidak mau bicara, berarti kita perang terus. Mereka bilang, oke, kita biasa perang 100 tahun. Oke, setuju perang 100 tahun. Kita putuskan di sini. Coba tangan kita. Ya, perang 100 tahun. 100 tahun. Terus dia bilang, tapi saya ingin, sebelum saya pulang, saya peringatkan sama Anda. Bahwa yang perang ini di Aceh. Berarti nanti yang banyak meninggal itu dia orang Aceh sendiri. Selama 30 tahun sudah tewas 15.000. Jadi nanti tewas lagi 50.000. Anda yang tanggung jawab ya. Bagaimana reaksinya, Pak? Reaksinya langsung bilang, jangan dulu, Pak Yusuf, kita tenang dulu. Kita bicara lagi. Sudah ada semacam pengertian pertemuan seharian di Amsterdam itu. Dari pagi sampai malam. Dia bicara dengan bagaimana Aceh, bagaimana apa yang kita bisa laksanakan. Tapi ini bukan yang pengambilan keputusan, hanya dia semacam messenger. Jadi sampai tengah malam, sampai naik kapal di sungai-sungai di Amsterdam itu, sambil bicara. Mari. Akhirnya besoknya saya kembali ke Indonesia. Sekarang bagaimana tahapnya? Saya minta, oke, jangan putus asa. Kita mesti ketemu langsung dengan pimpinannya Pak Malik ini. Indonesia! Indonesia merdeka! Indonesia! Di penghujung tahun 2004, tepatnya tanggal 26 Desember, Aceh diguncang gempa dan gelombang tsunami. Sekitar 170.000 orang meninggal dunia, 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Bencana justru membuka pintu masuk terciptanya perdamaian di tanah Rencong. Nah, kebetulan waktu itu Wapres bertanggung jawab apabila ada bencana. Saya menangani tsunami. Nah, kemudian saya sampaikan, tidak mungkin kita selesaikan ini efek tsunami tanpa damai. Maka karena itu saya beri teman, kita harus selesaikan perdamaian ini paling lama 6 bulan. Jadi ketuanya Hamid, Farid, Sarung Makassar, Sofyan, Jalil, orang Aceh, kemudian Pak Umar Basyara, orang Sunda, kemudian Puja, orang dari Kemlu. Akhirnya selesai tim, mereka setuju, diputuskanlah Burundi mulai akhir Januari tahun 2005. Waktu itu saya bilang, perundingan ini harus di Eropa. Kenapa, Pak? Karena mereka warga negara Swedia. Ya. Sehingga kalau ada masalah di
dan harus nanti di negara-negara sekitar, saya tidak mau di Swedia, tidak juga di Indonesia, tapi dekat dengan Swedia supaya mereka gampang. Dan apabila mereka melanggar nanti perundingan, Eropa bisa memberikan sanksi. Ya. Saya ingin minta perundingan tiap bulan sekali, tiap bulan. Hanya memang mulai-mulanya keras. Karena itu saya katakan mereka cara perundingan itu ya saling menghormati. Saya kasih istilah dignity for all. Cara berbicara bersopan, tatap mukanya, sampai begitu. Detail saja. Nah, saya kasih pedoman hanya 2 halaman. Kau bicara di konteks ini. Nah, ekonominya bagaimana, politik bagaimana, pembagian kekayaan gas bagaimana, ini bagaimana semua. Kau hanya tim boleh berbicara di sini. Kalau lebih daripada itu lapor sama saya. Dan semua perundingan saya ikuti langsung. Dia terpaksa tidak di sana. Pakai handphone aja. Gampang. Jadi dia pakai handphone, letakkan di situ, buka. Saya dengar pembicaraan. Kalau dia ngomong salah, saya langsung SMS waktu boleh ya. Tadi kau ngomong begini nih, harusnya begini. Dia baca saja, jadi tidak ada komunikasi, hanya saya dengar, kemudian saya koreksi. Atau ada ingin ditanyakan, dia pergi, katanya sering pergi toilet, kemudian telepon saya dari situ. Pak, begini ini. Oh iya. Jadi semua cepat karena saya yang sama saya ikuti Pak. Kan Helsinki dengan Indonesia itu beda 6 jam. Jadi mereka biasanya berunding sampai jam 6, jam 7 sore malam. Jadi saya harus menunggu sampai tengah malam. Kadang-kadang saya tidur dulu kalau sore. Tidur dulu. Jam 8-9 bangun mengikuti perundingan. Dengan telepon macam-macam. Pak, jadi banyak hal yang Bapak ajarkan terkait bagaimana strategi perundingan. Iya. Bahkan sampai hal detail tadi ya, harus tahu di mana letak dari peta, cara berpakaian, cara berbicara. Karena tujuannya juga ingin berunding dengan terhormat, secara terhormat, dengan saling menghormati. Tapi bagaimana kemudian apa yang Pak JK ajarkan kalau kemudian nanti dalam perdebatan timbul ada gertakan, ada ancaman, ada sesuatu yang keras begitu. Bagaimana kemudian strategi untuk menghadapi itu? Ya, kita sudah sebelumnya berhari-hari diskusikan. Jadi, tapi saya katakan balas, tapi sopan. Menjelaskan. Mereka sudah tahu permasalahannya. Pasti ke sini arah. Karena kita sudah bikin analisa, pasti ke sini arahnya ini pembicaraan. Betul arahnya ke situ pembicaraan. Bagaimana ekonomi, bagaimana pemerintahan, bagaimana keuangan, bagaimana pembagian hasil ekonomi. Tapi satu hal yang sangat penting, apa dasar perundingan? Konstitusi Republik Indonesia. Dia tidak mengatakan Undang-Undang Dasar 45, pokoknya Konstitusi Republik Indonesia. Itu artinya Undang-Undang Dasar 45. Itu dasarnya. Dalam mendamaikan konflik di Aceh, Yusuf Kala banyak memainkan strategi jitunya. Salah satunya, mulai terbuka memberikan informasi kepada publik mengenai proses perdamaian yang sudah di depan mata. Walau pada akhirnya menimbulkan protes keras dari sejumlah anggota DPR. Nanti kira-kira sudah 80% itu di bulan Juli tahun 2025. Baru saya boleh diberitakan. Di situ DPR menyatakan
memprotes kenapa DPR tidak dilibatkan. Datanglah anggota DPR ke Presiden dengan saya. Bahwa Undang-Undang Dasar pasal berapa itu pemerintah dalam menyatakan peran dan damai harus dengan seizin DPR. Pada saat itu, sebenarnya saya jawab, saya bilang, Pak saudara-saudara anggota, Anda ini benar itu pasal, cuma kurang. Di situ mengatakan pemerintah dalam menyatakan perang dan damai dengan negara lain harusnya pemerintah. Jadi kalau begitu, tolong nyatakan bahwa Aceh itu negara lain. Tak bisa ngomong teman DPR. Kemudian malu sendiri karena tidak mau baca lengkap Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi itu kewenangan pemerintah, tidak perlu ada campur tangan DPR. Karena masih masalah internal dalam negeri sendiri. Bukan negara lain. Oke. Saya bilang kalau Anda mengatakan negara lain, besok saya datang minta izin sama Anda. Tapi nyatakan hari ini. Jadi semua kita lalui. Baru di kalangan militer juga mengatakan wah ini melanggar, kita mesti selesaikan dengan militer. Iya, ini kan bangsa sendiri. Masa harus membunuh bangsa sendiri hanya untuk kesejahteraannya? Diam lagi semua. Jadi saya hadapi sana, hadapi di dalam, hadapi di internal. Salah satu persoalan yang timbul dalam proses perundingan perdamaian konflik di Aceh adalah mencuatnya desakan gencatan senjata. Namun, usulan tersebut ditolak tegas Yusuf Kala dengan alasan keamanan. Akan mereka minta perundingan itu gencatan senjata. Sebenarnya tidak ada gencatan senjata. Semua mengatakan, di mana-mana perundingan pakai gencatan senjata. Tidak ada, saya bilang. Karena pengalaman 2 kali gencatan senjata, itu pihak GAM makin bertambah senjatanya, dia beli senjata dari luar. Saya tanya sama militer, berapa senjatanya GAM? Terus Intel mengatakan kira-kira 1.000. Oke. Berapa batalion kita di sana? 30 batalion. Bayangkan 30 batalion yang ada di situ waktu itu. Dari macam-macam daerah. Minta mereka menyerahkan senjata, tidak mau. Ini kita punya kehormatan jiwa. Bikin lagi suatu solusi. Setiap bulan mereka serahkan senjata 300, potong di lapangan, dan secara bersamaan 10 batalion pulang. Jadi kapal di Lok Semawe atau di mana itu siap. Begitu selesai 300 sudah dipotong, 10 batalion pulang. Kapal situ ada 10 untuk membawa pulang. Sehingga 1.000 itu dipotong, batalion dari lu habis juga. Ada juga faktor doa sangat penting. Nah, jadi ada seorang ulama dari luar negeri, saya janjian ketemu malam itu di sini. Terus dia bilang, saya tahu Bapak ini, saya batalin sebenarnya, ada penting. Terus dia bilang, saya tahu ada masalah. Ya, betul. Dia bilang, coba baca Yasin 20 kali. 20 kali. Kalau lancar Yasin itu dibaca 10 menit. Kalau kurang lancar 15 menit. Jadi
saya bagi dua dengan ibu, dengan istri itu saya. Dia baca 10, saya baca 10. Rupanya mereka juga minta orangnya di Aceh itu salat tahajud kan sudah tengah malam untuk agar segera selesai. Persis selesai 20 dan teleponnya Sofyan. Pak, mereka setuju. Wow. Alhamdulillah. Kita sujud syukur selesai. Selesai.